Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Dater. Kali ini kita kembali ngomongin lagi tentang puisi. Kali ini yang ingin saya obrolin adalah tentang hal-hal yang mesti difikirkan oleh seorang pembuat puisi, oleh seorang penulis puisi sebelum menulis puisi. Artinya pas kita nulis puisi kita mikirin ini tersebut nih, 3 hal ini ya paling enggak. Mungkin tadi kalau teman-teman mau menambahkan boleh-boleh aja, nanti tulis aja di kolom komentar. Apakah 3 hal itu? Yang pertama, pikirkan tentang hal-hal yang ingin dibicarakan. Sebelum kita menulis puisi, kita harus tahu dulu kita mau ngomongin apa nih, kita mau nyeritain apa nih, kita mau menyampaikan apa nih. Nah, itu perlu untuk dipikirkan oleh seorang penulis puisi sebelum menulis puisi. Kenapa hal ini dilakukan? Agar ketika menulis puisi tidak mengalami kebingungan di tengah jalan. Jadi fokus pada satu titik atau fokus pada satu tujuan. Dia mau nulis apa? Misalnya seorang penulis puisi ingin ngomongin cinta, ya udah fokus saja tentang percintaan. Atau dia ingin ngomongin kemanusiaan, ya sudah fokus tentang kemanusiaan. Nah, ini berguna sekali ketika kita akan menulis puisi di awal, sehingga agar puisi kita tidak melebar kemana-mana, fokus pada satu titik. Tidak hanya cinta dan kemanusiaan, ada kebudayaan. Kita bisa ngomongin tentang keadilan sosial, kita bisa ngomongin tentang kebimbangan kita terhadap suatu hal, atau kita bisa ngomongin tentang pemikiran kita tentang sesuatu hal, atau gagasan kita tentang satu hal, ya kan? Atau bahkan kita pun pada saat berpuisi kita juga bisa ngomongin hal-hal receh atau hal-hal kecil yang sederhana. Bisa sekali kita bisa aja ngomongin tentang sambel, tentang kopi, tentang celana, tentang pintu, tentang jendela, apa banyaklah, kita ngomongin apa aja bisa. Hal receh itu bisa kita puisikan. Begitulah puisi. Apapun bisa dipuisikan oleh seorang penulis puisi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus pikirkan juga tujuan kita ini nulis apa yang ingin dicapai. Jadi pas kita nulis puisi ini kita mau targetnya apa? Misalnya kita ingin menargetkan bahwa saya ingin menginformasikan suatu hal terhadap pembaca, bisa kan? Misalnya menginformasikan tentang sebuah peristiwa besar di Aceh, misalkan tentang peristiwa tsunami, kan bisa. Jadi tujuannya apa? Ingin menyampaikan informasi boleh, atau ingin pembaca bereaksi terhadap suatu hal, atau kita ingin agar pembaca tersentuh pada sesuatu yang kita inginkan atau kita ceritakan, atau juga kita ingin membuat pembaca terinspirasi oleh suatu hal kejadian yang kita ceritakan, atau juga kita bisa membuat pembaca itu menjadi follower kita atau pengikut kita, atau kita bisa kita bisa atau bahasa meracunin lah, bukan meracunin sih, tapi tepatnya kalau saya itu nyebutnya mempengaruhi pikiran pembaca, mempengaruhi perasaan pembaca, sehingga dia ikut merasakan apa yang kita rasakan dan mendukung apa yang kita rasakan. Itu bisa dilakukan seseorang penulis dengan puisi-puisinya. Nah, itu perlu dipikirkan oleh seorang penulis, tujuannya untuk apa nih menulis puisi. Harus punya tujuan, jangan nulis nggak ada punya tujuan. Harus tujuannya apa, jelas mau kemana. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ini pentingnya apa? Cara menyampaikan, cara berbicara. Masa berbicara itu menulis puisi ya? Kan menulis puisi itu semacam dialog ya, semacam komunikasi antara kita dengan pembaca. Pikirin itu juga, bagaimana cara kita menyampaikannya. Kita mau dengan cara apa menyampaikan puisi kita? Kan paling tidak saya ada tiga cara lah, yaitu dengan cara serius, dengan cara bercanda, dan dengan cara semacam apa sih, kode-kode rahasia gitulah. Jadi
Membaca itu, penyair menginginkan pembaca memecahkan kode-kode yang kita buat di sebuah puisi, lalu mengambil sesuatu yang kita rahasiakan. Seperti itu bisa dilakukan oleh seorang penyair atau penulis puisi. Contohnya yaitu yang serius gimana? Ada yang serius seperti Rendra, puisi-puisi serius terus kebanyakan. Ada bercanda seperti Jopin juga ada itu, atau mau yang ada agak gimana gitu, misterius atau penuh dengan rahasia, Sultan Kazum gitu kan, bisa tuh seperti itu. Jadi penting sekali seorang penulis puisi untuk memikirkan 3 hal tersebut sehingga puisinya itu nggak kosong. Artinya kosong adalah cuma tulisan saja yang nggak ada spesialnya, yang nggak ada sesuatu di dalamnya. Ini penting bagi seorang penulis puisi, karena puisi itu salah satu powernya adalah di situ. Kira-kira itu teman-teman. Jadi itulah 3 hal yang harus dipikirkan oleh seorang penulis puisi. Nggak harus sih, tapi maksudnya buat saya itu penting untuk kita seorang penulis puisi. Tapi kalau teman-teman gak setuju dengan itu ya nggak apa-apa juga, pasti teman-teman juga kan punya pemikiran sendiri. Tapi menurut saya hal ini penting untuk seorang penulis puisi, apalagi misi pemula. Penting sekali ini untuk dipraktekkan ketika menulis puisi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi.